2, 3, 4, 5, and action! Udah nih. Kita kembali lagi nih. Ho hihi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti karena kami HI on the weekend. Wes langsung udah siap gini. Iya, udah siap. Bisa aja nih Gozali. Yang episode reguler intronya itu juga ya? Nggak ada on the weekend ya? Kayaknya yang kemarin sempat ada pakai on the weekend. Salah bumper. Kayaknya terakhir ada tulisan on the weekend. Ya. Kita sekarang ada di Hohi on the weekend, masih bersama yang spesial. Tembok. Gue mau ke lu loh. Oh iya, makasih bang. Bintang tamu kita pejabat daerah dari Samarinda. Enggak. Selamat datang Pak di studio kami. Iya, terima kasih udah ngundang saya di sela-sela Bapak kayak ini ya, kayak Pak Jokowi ya, pakai sneakers, santai gitu ya. Kan Jawa juga. Oh, karena dari Saya. Samarinda. Tapi kan saya orang Jawa. Pak Jokowi di Jakarta orang Jawa. Bener. Gubernur DKI Jakarta bahkan Jawa. Bener. Ya kan? Oh ya, nggak apa-apa jadi ya. Nggak apa-apa. Aman. Ya, hari ini kenapa kita pakai batik di on the weekend? Karena apa? Saya nanya itu. Karena kami HI on the weekend. Biasanya kan on the weekend kalau nggak pakai blazer, pakai jaket, santai. Tapi sekarang udah regulernya pakai jas, yang biasanya juga pakai batik. Karena Kenapa? banyak di weekend tuh kan orang pakai batik untuk keundangan. Bener. Iya kan? Bagus. Kan- Solusi. Lagi musim barat, lagi musim. Iya, karena udah mulai boleh lagi kan. Boleh lagi. Iya. Minggu depan dua undangan. Karena Tuh. banyak orang yang punya batik hanya dipakai saat kondangan aja. Bener. Karena tidak Dalam ada pilihan situasi lain. apa kita mau pakai batik kecuali kondangan? Nggak ada. Padahal sehari-hari maksudnya boleh aja. Boleh aja. Kayak ke mall pakai batik boleh Cuma kan sebenarnya. cengan orang, lu mau kondangan? Selalu gitu. itu dia. Pokoknya kalau di weekend, kalau kita ke mall atau ke restoran ngeliat ada pasangan pakai batik satu rapi, pasti dia pulang kondangan nggak dapat makan. Iya kan? Sering kan ke kafe kemana kan? Atau makannya baru makan cemilan, jadi masih lapar. Bener. Biasanya pulang kondangan nggak ganti baju. Kayak ganti baju sekalian. Masih pakai batik, pakai apa? Tapi memang batik itu identik sama kondangan. Karena batik kalau menurut gue ya identik dengan resmi. Oke. Iya kan? Iya. Sementara kita kemana lagi acara resmi? Selain ke kantor, ada kan yang ke kantor pakai batik, ada juga. Ada. Atau enggak ya kondangan acara resmi. Coba. Benar. lagi? Benar, nggak ada lagi. Makanya sekarang banyak batik dalam bentuk kaos atau kemeja santai. Jadi biar batik tuh dipakai kapanpun. Bisa ngerubah image-nya lagi ya. Nggak harus pas lagi kondangan aja. Karena memang kita masih aneh sih ngelihat orang nongkrong pakai batik gitu. Masih aneh, masih belum terbiasa. Iya. Nggak salah tapi masih belum terbiasa aja. Iya. Salah satu yang sering pakai batik yang cukup mempopulerkan adalah Iga Masardi. Iga Mas Hardi. Bara suara. Benar. Dia dari awal muncul selalu pakai batik kan? Benar. Lengan panjang dilipat. Ya. Musisi pakai batik terus dia. Tapi kalau musisi kayaknya memang setiap musisi kalau ngambil kapan tuh terlihat keren dah. Walaupun bukan tempatnya ya. Kalau bukan musisi pasti dijudge. Pakai batik. Iya. Komik ada nggak yang selalu stand up pakai batik? Nggak ada ya? Nggak ada identik. Kecuali kebutuhan. Oh iya, kecuali kebutuhan. Untuk menjilat. menjilat siapa? Misalnya kita di kantor, Oh iya. stand up di kantor orang Iya, pakai iya. batik. Kan rapi. Ya, Kebutuhan untuk. Oh, diajak sama presiden kemarin ya, ke batik semua ya? Gue nggak datang gue. Kenapa nggak datang? Kenapa? Diundang. Karena waktu itu gue ingat banget tuh lagi ngurusin kuliah lagi Waktu itu. di Bandung. Walaupun akhirnya nggak lulus juga. Ya. Lagi ya. Tapi itu nggak diurus. Tapi nggak usah deh. Kalau gue foto sama Jokowi ntar bisa di framing. Wih. Wah ini ikut pro pemerintah nih. Wih, sedangkan delegasi suka Bang Gilbas yang kayak gini. Suka saya oposisi. Iya. Padahal nggak tahu aja. Sebetulnya saya pesanan dari pemerintah ya kan nggak ada yang tahu. Biar dibahas terus. Nggak ada yang tahu kan. Iya benar. Makanya jangan husnuzon. kesimpulan. Kalau di episode reguler Yono kan jas dan kemejanya Kegedean. minjem. Nah kalau ini batik punya sendiri dong. Hah, sudah pasti. Iya. Minjem. Tapi pas loh ini kelihatannya. Iya, karena ada temen kos cempe badannya kurang lebih Cempe sama. tahu saya cempe. Oh badannya sama itu loh dari bahunya pas ya kan. Makanya Panjang. saya terlihat pede pakai ini tadi. Panjang juga pas tuh lengannya. Iya. Ininya coba dari bawahnya. Wih, keren. Pas loh. Ya agak terlalu ngepas dikit lah. Iya. Kok agak terlalu ngepas gimana sih, Bang? Enggak, batik kan biasanya agak longgar.
Oh, Iya dong, harus dia terlalu ngepres Jangan gitu. slim fit sedikit ya? tapi sedikit. Sisanya harusnya udah oke. harusnya agak gini ya. Iya, agak itu dikit lah. Dikit-dikit. Bilangin ke Cempe kalau beli baju yang lu pas. Iya. Nanti aku bilangin Cempe ya. Gini, Pe, lu kalau mau beli batik lagi gue ikut ya gitu. Nah. Untuk ngukur-ngukur ya, walaupun itu buat Cempe. Iya benar. Karena lu yang akan minjem juga kan. Bener. Kalau bisa jangan cuma batik, semua. Jaket. Kenapa lu nggak nyetok batik di Jakarta? Satu lah paling nggak. Nggak ada kepikiran, Bang. Oh, karena nggak tahu juga mau pakai apa ya, Iya. buat kemana. Iya, saya tuh kan Kayak hidupnya ngikutin arus saja udah. Kayak gini baru kepikiran, aduh nggak punya batik gimana ya minjem. Iya. Kayak baju polos yang dalaman tadi, Ya, harusnya kan aku punya dong. kemeja putih mah standar lah harusnya ya. Ya. Tapi nggak ada aku, Bang. Tapi kayak setelah ini kayaknya mau aku persiapin. Itu standar lah untuk cowok lah paling nggak punya kemeja hitam, kemeja putih udah cukup sih sebenarnya. Hitam putih ya? Iya, kepake kemana-mana. Iya. Iya, gitu. Beli saya, Bang, habis ini, Bang. 4 Bagus. Warna apa aja? hitam putih. Kan 4. Iya. Putih hitam. Hitam putih, putih hitam. Satu hitam. Satu putih garis-garis hitam. Itu ya? Satu hitam, Garis-garis putih. polkadot putih. Iya kan? Jadi semua warna ada. Iya benar. Yang Ya, paling ya. netral lah ya. Kalau biasa kita bacain Saweria on the weekend, kami akan membacakan PayPal. Ada PayPal? Ada lumayan. PayPal apa, Bang? Yang bisa ngirim ini bisa pakai dolar, bisa dari luar negeri. Oke. Gitu. Lebih pilihan mata uangnya banyak. Iya. Bisa pakai rubel juga kalau mau beli gas Rusia bisa. Benar. Ada yang pernah ngirim rubel juga soalnya. Pernah? Ada yang ngirim Dari rubel. Rusia dia berarti itu menonton. Belum tentu sih, bisa aja loh dari Indonesia tapi ngirim pakai rubel bisa. Yang dalam rangka apa, Bang? Ya nggak tahu, iseng aja kan. Dari tanggal berapa sih? 17. Cuma satu doang. Oh, cuma satu. Dua. Dari Martin Anton, kritik tanpa solusi, $5. Ini gratisan nih pasti. Satu lagi. Basitantinur, $10 lumayan. Semoga sukses, informatif, dan tetap lucu. Salam dari kota Maastricht. Dari bunyinya kayaknya Jerman ya. Coba cari Maastricht. Rehan, tolong Maastricht, cari di mana? Ngomongnya Maastricht. Maastricht Tiar. Maastricht. Ah, Maastricht. Astrid Tiar, artis Maastricht di mana? Maastricht. Oh, Nederland. Wow. Iya. Bukan dong, Belanda. Belanda. Di Belanda. Belanda, Maastricht. Jadi nama Company. itu Zoom, oh bukan ya? Bukan. Yang Zoom itu kan nama kotanya apa tuh? Lebih susah lagi tuh. Maastricht. Yang dari Belanda tuh, Belanda ya dari. yang anaknya bule. Nah, Ya itulah. Anaknya bule. Berarti nikah sama bule dia. Ya nikah sama bule. Maastricht itu di southern tip of Netherlands, di selatan. Oh, iya. Maastricht. Maastricht. Van Boden. Provinsi, nama provinsinya Limburg. Zoom dulu Pak Awijaks. Oh, Zoom. Iya. Jadi Awijaks yang ada kan reguler ada kan? Ngelihat Ya, dia tuh selalu ngasih 50.000 tiap episode. Yoi. Seminggu 2 episode, berarti seminggu 100.000. 100.000. Dalam sebulan berarti 400.000 dia keluar selalu Udah untuk berapa bulan ini? oh hihi. 6 bulan lebih kali. Lebih udah Selama 6 lebih. bulan konsisten. Lebih. Coba kita bertemu dulu dengan Nah, Pak Arif. Pak Awijaks. Halo, Pak Awijaks, Arif Wicaksono. Pak Arif. Halo. Nah, Kaget. kaget ya. Makanya. iya kirain gak ada suaranya ya, diam aja ya. Kalau bisa sama-sama, Pak, Ada. gini, halo gitu, jangan halo. Kaget. Tangannya gerak dulu ya. Tangannya gerak dulu baru. Pak Wicaks lagi di mana nih? Lagi di kantor. Di kota mana Pak Wicaks tinggalnya? Di Bogor. Di Sentul. Oh, di Bogor. Oh, di Bogor. Pak Wicaks mau nanya boleh nggak? Yuk, silakan. Gini, Pak, saya ini kan skripsi saya ini kan. Lagi bimbingan. Iya, kayak lagi ngobrol sama dosen. Bener lagi bimbingan. Aduh. Rokok barusan. Kan santai di kantornya Santai di boleh. kantor. Sama di Saya sini temenin, juga. Pak, saya temenin, Pak. Ngerokok Berarti bareng. sekarang lagi jam 1:30 lagi apa? Kok ngantor malah Zoom? Makan siang, habis makan siang. Habis makan siang. Baru selesai makan siang. Kayaknya kantornya punya sendiri, jadi bebas. Bener, bebas. Mau makan siang 1:30, mau ngerokok, mau Iya. Zoom terserah gua. Nggak ada yang Iya, ngatur. iya. Emang kantornya terbuat dari batu bata gitu ya? Masih batu bata? Wallpaper, Pak, itu. Itu Bukan. Oh, itu nggak beneran. Bukan beneran. Oh iya. Kebenaran. Pak Wicaks, apa sebenarnya Pak Wicaks alasannya dalam berapa bulan terakhir selalu ngasih 50.000, 100.000, 400.000 sebulan ke kami di sini? Kan ada di Instagram yang di tag gitu.
Yang sebelumnya itu pernah saya bikin kan. Oh, yang panjang tuh ya? Iya betul. Iya. Ya itu alasannya itu. Oh, itu alasannya. Jadi Lagi-lagi sekarang Pak. alasannya itu. Iya, Iya. Ya nggak apa-apa, kita suruh baca dong. Iya, Udah di tapi tag. bener orang pintar kayak gitu. Iya. Nggak mau buang-buang waktu Nggak untuk buang-buang sesuatu hal yang waktu. udah dia jelaskan. Oh, sehingga kami ini ya pantas untuk dikasih setiap minggu gitu ya. Betul. Iya, Betul. luar biasa. Supaya nggak sia-sia Nggak usah nih sok serius ngasih lah. uang orang ini kok nggak mau baca gitu. Pak Wicaks tapi nontonnya waktu itu dari awal nggak sih? Dari episode 1 ngikutinnya atau mulai dari Dari episode awal. berapa? Dari awal banget? Dari awal. Ya, bahkan dari tingkat gagasan gitu. Oh iya. Dari apa? Mulai ngasih waktu itu bulan keberapa ingat nggak Pak? Dari pertama, Dari pertama ya? semenjak ada Saweria. Oh semenjak ada Saweria, karena awal belum ada Saweria. Iya. Oh hoi. Hohi belum ada Oh. Saweria awal-awal. Terus pas ini baru deh ini. Tapi mohon maaf ya hari ini lagi nggak ada Bang Abdel, adanya Iya. manekin Ramayana dulu. Bentar. sorry ya Bang Abdelnya pas lagi nggak ada nih. Salam Iya. kenal Pak Wicaks, salam kenal. Nah, tuh, Ini alasannya nih. tuh, panjang. Saya bacakan ya. Boleh Yono kalau mau bacain. Bagaimana kita menyikapi kehidupan yang selalu penuh gejolak? Judulnya dong. Judulnya 2 kali. mana? Tuh gede. 2 kali seminggu mengolok-olok dunia. Waduh. Luar biasa. Coba baca lagi silakan. Pak Yono. Artikel ini nih ini layak disebut artikel ini. Wis. 2 kali seminggu mengolok-olok dunia. Nah, Ini Putin tersinggung. baca dulu Yon. Bagaimana kita menyikapi kehidupan yang selalu penuh gejolak? Tidak melulu tentang diri sendiri. Dengan semua kemampuan dan tanggung jawab di seputar diri kita harus dikaitkan. Dikaitkan. Oh, dikatain. Tetapi harus dikaitkan dengan bagaimana kita memandang dan memahami semua hal di luar, jauh dan dekat agar dapat mendukung diri sendiri secara beradab. Itulah esensi rasa yang saya tangkap dan saya serap dari obrolan-obrolan substantif Ya. yang disajikan secara santai dan jenaka @ohohihi oleh Bung Abdel Harian dan Bung Gilbas setiap Senin dan Sabtu. Hiruk pikuk. Ayo. Lu gantian dong. Ya, mama. Iya dong, kan biar kita kayak host kompak gitu loh. Iya. Hiruk pikuk sosial, politik, dan ekonomi dari lingkup terkecil di sekitar kita, lingkup bangsa hingga lingkup antar bangsa yang menjejali indera lewat berbagai kanal informasi, sering hanya dicerna pada lapis permukaan saja. Mengabaikan realita, hiruk pikuk tersebut selalu memakan korban pada aspek budaya dan ekologi, dalam kurung alam dan lingkungan hidup. Hiruk pikuk yang membuat kita cenderung berperilaku instan, malas menghargai proses dan tidak ingin tahu tentang tali temali sebab akibat isu yang mengemuka di permukaan tersebut. Tetap di mata Najwa. Udah cocok, Bro. Gila, luar biasa. Pak Wicak, kalau boleh tahu bidang kerjaannya apa Pak Wicak? Apa penulis atau apa? Ya, researcher, peneliti, penulis, ya. Researcher di bidang? Lingkungan hidup, perubahan iklim. Oh, perubahan iklim, lingkungan hidup. Wah, Orang sangar, Bro. keren. Bro, para delegasi itu keren-keren kerjaan. Keren. Iya. Peneliti lingkungan hidup perubahan iklim. Oh. Hujan nggak Pak besok? Besok hujan nggak? Dion nanya Pak. Pak Dion nanya besok hujan nggak? Emang Tanya peramal. BMKG kalau itu. Nah itu tanya BMKG. Tanya BMKG. Dion tanya BMKG, jangan tanya Pak Wicaks. Berarti kalau kayak gitu lembaganya lembaga independen atau pemerintahan atau gimana Pak? Independen. Oh, tapi bekerja sama dengan lembaga pemerintahan juga? Iya, ada kerjasama dengan wah, ini- Kementerian Lingkungan Hidup. Iya, Kementerian Lingkungan Hidup. Isunya isu serius loh, perubahan Iya, iklim, iya, lingkungan iya. hidup segala macamnya. Pak Wicaks CRU, Conflict Resolution Unit. Conflict Resolution Unit. Wes, Ya, Bergerak menuju kemandirian lembaga dan memperkuat luar biasa. kontribusi. Ini sangat HI loh ini. CRU. Sangat HI loh ini. betul. Sangat betul, HI. Karena perubahan iklim itu bukan Betul. permasalahan satu negara, tapi permasalahan global. Benar. Tiap negara harus saling bahu-membahu untuk mengatasi perubahan iklim ini. Karena udah makin panas, Iya. cuaca udah nggak jelas, kapan hujan, kapan ini, udah nggak bisa lagi tuh pelajaran dulu. IPS waktu SD kan musim kemarau bulan ini. Oh iya. Musim hujan ini udah ngaco sekarang. Pancaroba udah. Kapan aja hujan bisa. Bisa. Sekarang aja masih hujan terus Ya. nih. Benar. Betul. Gila. Ya. Betul Berarti sekali. memang apa yang kita sajikan itu
siapa yang akan menikmati ya? Maksudnya apa? Misalnya nih ngomongin hobi internasional, Iya. yang menikmati lah orang-orang cerdas kayak Pak Wicak Wah, kayak gini betul. kan. Walaupun obrolannya kadang tidak cerdas. Iya. Tapi yang menyimak tuh serius. Iya. Orang yang serius. Mengolok-olok itu butuh kecerdasan, bro. Oke, kata Jangan yang salah. yang ngomong researcher saya jadi oke saya akan mengolok-olok lebih. Setiap ketemu orang cerdas Oh. nih. Udah berapa lama Pak di bidang Iya. ini researcher lingkungan dan lain-lain ini? 30 tahun. 30 tahun. Wow. Wow, luar biasa. Terus enak nggak kerja sama lembaga pemerintah? Apa udah enak 30 tahun? Ya, apa ya? Ya, jadi kita tahu juga gitu, bahwa persoalan itu bukan cuma permukaan, banyak lapis-lapis bawahnya di bawah. Oh iya. Jadi makin tahu dalamnya. Di internasional kalau kepentingan antar negara segala Iya. macam itu jadi paham. Karena kompleks sih. Masalah per iklim dan lingkungan tuh kompleks banget gitu. Iya. Iya kayak dibilang kan kita sama negara lain udah jangan motongin hutan mulu. Iya. Kan itu paru-paru dunia. Ah. Ya kita kan pengen kayak negara maju juga Iya, membangun. bener-bener. Negara itu kan udah pada maju duluan. Kita Iya, nggak iya. boleh. Terus Ya. ada wah ribet deh, ada carbon footprint, jual beli apa tuh karbon yang satu negara kan bolehnya ngeluarin karbon seberapa banyak gitu deh. Wah luar biasa. Jadi selalu Hebat banget. ujungnya tuh ini kepentingan dagang sebetulnya. Nah ekonomi juga ujungnya kan. Betul, tapi lebih ke dagang ya. Dagang. Siapa lebih diuntungkan Siapa lebih dalam diuntungkan? setiap perjanjian internasional tuh pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Pasti. Nah, jadi cara bacanya seperti itu jadi. Berarti Oke. negara-negara yang mereka udah maju tuh malah menyayangkan kalau di Indonesia lagi motongin hutan gitu. Iya mereka bilang. Karena akan menghambat. Karena kan kita kan salah satu paru-paru dunia kan di Iya. Indonesia. Heeh. Tapi Kan hutannya setelah mereka menikmati di masa lalu ya, Iya. kan mereka yang menikmati. Sebenarnya di masa lalu Oh, mereka udah oke. babat hutan duluan kan, Iya, untuk iya, mereka iya. bisa jadi negara Iya, maju kayak betul. sekarang. Iya. Biarkan hutannya udah Iya. tinggal dikit, tinggal negara-negara berkembang aja yang punya. Udah lu jangan potongin hutan mulu dong. Ntar kita jadi makin panas nih, ozon makin tipis. Iya. Padahal dalam hatinya udah lu gak usah maju gitu. mungkin. Iya. Bisa jadi Karena namanya. kan ujung-ujungnya Beberapa mikirnya sentimennya seperti itu. Nah, sentimen seperti itu. Biasanya India yang paling punya sikap seperti itu. India tuh selalu punya pendapat, Anda kan dulu menjajah kami segala Iya. macam. Anda Oh. sudah menikmati gitu. Sekarang kami ingin maju malah dihambat. Itu India Yes. paling sering seperti itu. Iya. Jadi makanya sangat HI sekali. Sangat HI bener. Bidangnya Pak Wicak sih sangat HI. 30 tahun, Bang. Ngurusin perubahan iklim. Iya. Makanya apapun Tapi- yang tapi Pak Wicak ngomong, saya iya, Pak. Tapi dari 30 tahun lalu Pak, dari Bapak awal-awal itu udah ada wacana tentang perubahan iklim dari 30 tahun lalu? Belum? Mulainya tuh tahun 70-an malah sebetulnya isu. Perubahan iklim? Sangat teknis ya. Tahun 70-an terus naik menjadi isu politik itu tahun 90-an awal kira-kira. Oh. Waktu ada KTT Bumi di Rio de Janeiro di Brazil, itu menjadi isu global, isu politik global. Iya. Mulailah. Nah, sempat ada titiknya itu waktu tahun 97 waktu Kyoto Protocol ya, protokol Kyoto itu. Kyoto Protocol. kesepakatan ya. Ya. Jadi sebetulnya isu politiknya itu udah mulai tahun 90-an. Mulai Oh. Iya. Karena kita kan tahu perubahan iklim kan paling baru ya mungkin 10 tahun terakhir kali ya. Iya. Baru rame-rame perubahan iklim atau ya 15 tahun terakhir kali yang Itu kan Bang Gilang, saya kan baru kemarin apa? ya kan kita udah tahu tentang itulah waktu saya kuliah juga 2007 berarti udah mulai ada tuh soal Udah apa rame, sih udah rame, konferensi ya. apa di perubahan iklim. Maksudnya iya. negara-negara baru mulai aware nih bumi makin panas loh gitu. Iya. Ternyata sudah dari tahun 70-an tuh sudah ada lah ini tanda-tanda bumi ini makin panas gitu. Iya, apa Udah. sih yang kita sehari nggak boleh nyalain listrik itu apa, Bang? Kira-kira Earth hour. Earth hour. Earth hour katanya hemat energi. Walaupun itu katanya juga agak Banyak. gimmick tuh. Iya. Karena katanya Ya. kita kan gimana Pak? Sebenarnya kita nggak bisa sebut gimmick ya. Itu sebenarnya untuk memberitahu ke publik bahwa ada problem gitu. Iya. Bahwa ada problem gitu. Jadi kita nggak bisa take it for granted memanfaatkan listrik segala Iya. macam seenak bedulnya gitu ya. Tapi katanya kan saat 1 jam itu mati dan dalam 1 jam selesai kan nyalain bareng-bareng. Katanya nyalain bareng-barengnya malah butuh energi lebih besar, Pak. Bener nggak? Iya.
Nggak, itu kan lebih ke kampanye ya. Oh, ya, Lebih ke- kampanyenya ya. Oh, bukan solusinya ya. Iya, itu pesannya lah. Benar. Pesan yang mau disampaikan adalah, jangan boros-boros listrik gitu. Ini karena ngaruh ke bumi gitu. Semua tuh ngaruh. Berarti gerakan yang 1 hari tanpa listrik itu bukan 1 dari jam, solusi. 1 jam. 1 jam ya. Iya. 1 jam tanpa listrik itu bukan solusi atas kampanyenya. Cuman kampanyenya Iya, aja ya. awareness. Iya. Biar tahu nih orang-orang Iya. kalau isu ini beneran loh, penting loh, Iya, energi, lingkungan dan lain-lain gitu. Jangan disepelekan. Karena kan Makanya- berasa, kita aja Iya, berasa iya. bumi makin panas. Mungkin bagus juga kalau dicariin komedinya gitu loh. Iya, iya. Solusi dari Pak Wicak buat Ciputat gimana, Pak? Udah paling panas katanya. Nggak ada solusinya, kayaknya tinggal mengubah perilaku deh. Ngubah perilaku. Oke, tips dari Pak Wicak, ubah perilaku yang paling gampang aja di rumah yang bisa kita lakuin apa, Pak? Ya listrik lah, pakai listrik itu mesti Listrik ya? mesti bijak lah. Ya, kan sekarang kita tuh kan kayak santai aja lah, mungkin bisa bayar gitu ya. Iya, benar. Nah, itu benar. Yang penting bisa bayar. Kadang AC kita pergi aja kita nyalain terus AC. Biar pulang ke rumah udah Padahal dingin. kan Nah, di belakang listrik itu ada batu bara. Betul, listrik pasti butuh batu bara. Batu bara Nah, itu daerah Yono itu kan penghasil batu bara. daerah Yono. Daerah Yono. iya. Samarinda, benar. Samarinda, Kalimantan Timur. Di sana pengusaha yang batu ada bara kan banyak Samarinda. banget kan? Banyak banget, Bang. Sampai bikin banjir kan Yono. Nah, bikin banjir. Pak, saya bertahun-tahun nutupin itu, Pak. Dikabarkan tahun 2000 kapan gitu Samarinda tenggelam. Karena pengerukan terus. Iya, jadi Sungai Mahakam. Jadi kan Samarinda tuh punya aset Sungai Mahakam. Iya, tahu. Dan kabarnya di bawah Sungai Mahakam itu udah terkeruk. Oke. Ada isu-isu yang akan membuat kayak Samarinda tuh kayak jatuh gitu. Oh, ambles jadinya. Iya, isu-isu. Cuman kita nggak tahu kepasnya gimana. Tapi isu itu udah terdengar di Samarinda. Iya, kalau pengusaha Hujan berapa jam itu udah pasti banjir. isu itu kan kalau untuk orang awam nggak tahu, kalau untuk orang pengusaha batu bara mah udah tahu. Mereka Yono tahu nggak tuh kalau di kampus Unmul tuh ada tambang. Di Bang. ada apa? Ada tambang. Di kampus. Kan saya diem aja. Tapi udah disebut sama Pak Wicak loh. Oh, ada tambang tali maksudnya? Bukan. Kan pura-pura nggak ngerti. Iya. Pura-pura Pas nggak ngerti. 17-an ya? Iya bener Yono. Ada. Wah. Mestinya Yono tuh punya misi cerita itu tentang Nah, apa. punya misi, cerita, bawa pesan-pesan. Gitu. Dia emang nutupin dia bagian dari pengusaha nih. Bukan. Lu yang bikin kayak Karena sebenarnya Pak saya nggak terlalu paham soal itu, cuman dapat info tapi nggak terlalu banyak ngulik. Jadi saya takut salah ngomong Iya, gitu-gitu. Iya dikulik dong. Mesti Nah. dikulik ya kan? tinggal tanya Pak Wicak sampai sini. Mohon maaf Pak, ini saya ngulik perut dulu Pak. Ntar dikasih datanya sama Pak Nah Wicak. itu, makanya belajar dulu lah ya. Gila, stand up-nya ada datanya nih ngeri nih. Jadi kalau Ngeri, misalnya ngeri, nanti ngeri. saya mau stand up, saya ngubungin Pak Wicak ya. Minta datanya dulu. Oke. Oh, hilang. Oh, balik lagi ya. Kirain mau sulap tadi. Pak Wicak, terima kasih banyak atas waktunya udah mau Zoom ya, Pak. Dan sudah ngasih Saweria terus rutin. Terima kasih banyak. Pak Wicak. Semoga lancar-lancar selalu kerjaannya, sehat-sehat terus Pak Wicak. Sama-sama. Ya. Thank you, Wicak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wicak. Gue baru tahu loh, researcher lingkungan hidup dan perubahan iklim. Dan dari gaya ngomongnya kita tahu dia berkelas bang. Iya, sedikit. Pelan. Ya ini. Sekalian dikit. ngomong nonjol. Dikit ya. Dan Pak Wicak dengar kabar di setiap anggaran bulanannya ada hohihi 400.000 keluarganya ini kok 400.000 ada terus Pak. Ini apa Pak? Adalah buat. di bawah Pepsodent. Hohihi. Iya, Pepsodent. Hohihi baru Rinso. Di kampus apa katanya ada tambang? Unmul, Di dalamnya? Universitas Mula Warman. Dalam kampus? Bukan, ada di daerah sekitaran situ. Oh. Di kota dong? Kampus kan di kota? Karena gede banget bang kampusnya itu. Oh. Jadi kayak beberapa fakultas itu kayak nyebar gitu, bukan kayak gedung. Oh iya. Cuman kayak- Oh iya. UI, kau pernah ke UI? Ah belum pernah. Kayak UI. Banyak hutannya gitu? Enggak? Apa? Banyak hutannya nggak Ada kawasan hutannya. Iya kayak di UI mungkin ya, nyebar gitu. Oh. Pernah lihat kau sendiri? Pernah masuk? Pernah masuk pernah. Pernah lihat itu tambangnya? Ya. Tambangnya tambang batu bara. Ya begitulah. Ngeri. Ya. Pesan dari Pak Wicak adalah
listrik pakai hemat. Hemat. Karena orang banyak gitu, orang udah bayar, Ya. terutama anak kosan tuh. Benar. Kan ada yang kosannya nggak usah bayar listrik lagi. Bayar kosan doang. Nah, termasuk listrik. Ya udah Termasuk boros-boros tuh listrik. biasanya. Kalau yang listrik bayar sendiri harus ngisi token sendiri baru irit-irit. Benar. Karena dia yang bayar. Charger suka masih nempel nggak? Nah. Itu. Oh, Nyarger itu juga nyolok. ya? Iya. Wah, saya baru tahu, mohon maaf, nanti akan saya lakukan. Makanya pakai yang cetrekan aja merah. Jadi kalau Oh, nanti cetrekin bener, gitu bener, aja. bener. Beli stop kontak terminal Kuningan yang bisa dipencet-pencet. Kalau gue sih beli itu solusinya. Iya, iya, Tek, tek. Langsung mantem ditolokan. Iya. Masih ngalir. Itu ngalir katanya listriknya. Oh gitu, baru tahu saya. Mohon maaf. Itu lampu kalau nggak dipakai dimatiin. Nah. Terus kubur. Nah, Mandi dulu, mandi dulu. Nah, mandi dulu dimandiin. kalau yang Islam disolati. Iya. Yang paling sering kalau saya perhatikan ini sih lampu kamar mandi. Orang tuh banyak yang nyala terus lampu kamar mandinya. Kenapa Iya, ya? ya? Karena mungkin Banyak setannya kan. Iya katanya kalau gelap ya. Karena kan katanya jin itu kan Air. suka di tempat lembab. Di air ya. Iya, lembab dan gelap aku nggak percaya sih katanya. katanya. Iya, makanya banyak orang nyalain terus kamar mandinya sama airnya dikeringin terus tiap hari. Karena biar nggak lembab. Repot. Jadi baru ada air pas Masa mau jin mandi. suka di tempat yang lembab Iya katanya gitu. kayak lintah? Kalau kalau lu sendiri gimana Yon untuk perubahan iklim? Melakukan itu nggak? Sering matiin lampu gitu. Kalau gue sih lumayan sering sih. Ini sudut pandang dari orang yang kebanyakan di sekitaran saya, Bang ya. Iya. Kita tuh nggak peduli dengan hal itu karena kita masih ngurusin tentang ekonomi. Di Benar. mindset Benar. kita. Aduh, ngapain ngurusin gitu? Yang penting nih gimana aku cara makan. Iya. Besok aku bisa hidup lagi. Iya, iya. Makanya yang lain-lain jarang terperhatikan. Padahal ya kalau kita mikirin itu nyambung juga ke ekonomi kita Iya, gitu. iya. Cuman itu juga baru dapat sekarang setelah di Jakarta ngobrol sama orang-orang Iya, iya. cerdas, lingkungannya tahu Iya benar sih, gitu. masuk akal sih, masuk akal. Ngapain gue mikirin bumi, orang gue besok keluarga gue belum tentu makan. Nah, ya kan? itu dia. Iya, Itu dia kayak Masuk akal. kayak Pak Wicak tadi harusnya Yono menyampaikan ini, tapi kan di diriku ada hal lain yang lebih menurutku lebih penting, bukan menyampingkan ya. Iya. Yang kayaknya ntar dulu dah yang ini dah gitu. Iya. Benar. Itu pola pikir yang orang-orang banyak dilakuin sama orang-orang kayak aku ini. Iya. Emang di Kalimantan tuh sering mati lampu ya, Yon? Ada sering. Sering. Heeh. Padahal kan penghasil batu bara ya. Nah, itu Batu dia. bara kan jadi listrik. Nggak Listrik? terpikir sampai sana kami, Bang. Bahkan cuma sekedar PLN nih sialan, cukup. Enggak, orang jual bensin eceran depan pom bensin. Iya, Di mana? Di Kalimantan? Samarinda. Samarinda. Jual bensin eceran Depan depannya. bensin. Nih pom. Iya. Di depannya berjeret Siapa yang beli? untuk orang-orang yang mager ngantri. Oh, karena pom bensinnya ngantri. Yoi. Ngantri emang dikit ya pom bensin di sana? Banyak. Tapi antri semua. Enggak, kadang ada termasuk aku, Bang. Termasuk aku itu nggak tahu kenapa jarang. Akan ada orang yang prepare, ada orang yang enggak. Aku tuh sekarang masih belajar jadi orang yang prepare. Prepare dalam arti gimana? Maksudnya kalau kita mau jalan kita cek dulu bensinnya. Oh ya. Semuanya dicek Ya. gitu. Ada orang yang yang penting jalan aja dulu. Ya. Masalah hadapi di depan gitu. Akhirnya lah ke bensin eceran. Iya, gitu. jadi aduh, walaupun cuma 4 motor, 5 motor orang tuh males. Eceran udah pasti nggak ngantri. Oh, enggak dong. Kan Cuma kalau isi iya kalau acara kan datang set isi udah cabut. kasih duit ya udah ya. Iya. Oh. Kan eceran lebih banyak jumlahnya daripada Pompa-pompa bensin itu. iya. Kayak berjarak misalnya depan pom bensin 1. Iya. Eceran ada 4. Tapi kan dalam satu pom bensin pompa ada banyak, ada 4, ada 8 kadang-kadang. Iya, enggak kalau di sana itu paling Pompanya Pertalite 1, pertama satu. Pertamax 1, Udah gitu doang. premium 1. Oh. Beda mobil sama motor, udah. Tapi dulu tuh pas gua kesana tuh panjang banget antrinya, Bang. Sampai keluar luar. Bang. Itu pas kapan? Ya itu pas sama Ernest itu loh. 2011. Happiness. Iya, bukan Happiness. Meremlek. Meramlek tuh. Nggak tahu ya. Kalau pom bensin cukup banyak. Tapi antri semua. Enggak juga. Tiba ada eceran di depan pom. Dan eceran itu tuh nggak cuman di jalanan gitu, Bang. Kayak kalau kita tuh warung Madura. Ya. Nah, di sana tuh nyebutnya warung Daeng. Oh iya, Madura juga sih. Bukan. Makassar. Bugis. Makassar ya. Iya, gitu. Di depannya tuh selalu ada bensin eceran. Jadi warung-warung kita beli rokok, Jual bensin juga. jual bensin eceran. Oh, dia juga ngikutin konsep pom bensin. Karena Apa di itu? pom bensin ada Indomaret. Bener. Bener nggak? Enggak dong. Duluan Madura. warung yang ada pom bensinnya di Samarinda. Berarti Pertamina yang ngikutin. Nih omset kita turun nih gara-gara orang banyak isi bensin eceran nih di warung. Apa yang kurang dari kita? Rokok nggak ada.
Di pom. Iya. Di warung itu jual rokok nggak? Di mana? Ya jual lah ya. Iya, orang lengkap. Boleh ngerokok nggak dekat bensin Boleh. Boleh. Yang dagang juga ngerokok Yang ya? dagang ngerokok, ayo. Nggak banyak aturan. Karena mereka nggak pakai pompa kali ya, kan cuma tinggal diisi. Iya, jadi mereka beli gitu di ini, jadi Belinya diisi dari botol. mana? Pom bensin? Pom bensin? Boleh emang. Nggak tahu. Kadang-kadang kan di pom bensin suka ada larangan kan, dilarang isi jerigen. Ya, mungkin pakai motor bisa kali. Dikeluarin lagi ya? Iya, disedot lagi karena saya pernah jualan. Anjing. Dagang. Dagang bensin. Jadi gini bang, dulu saya di Samarinda itu nongkrong nih. Ada beberapa teman yang kami setiap malam tuh nongkrong, pulang sekolah kami nongkrong. Iya. Malam sampai malam gitu. Sampai saya berempat nih, saya, terus ada nama Loleng, orang Jawa tapi mukanya kayak Cina. Jadi Makanya Loleng, Cina panggilannya Loleng. Cina Loleng. Terus Wati. bukan. Siapa? Pri, Pri. Namanya kok Pri doang? Pria. Supriyadi namanya. Oh, Supriyadi. Supriyono, sorry. Kenapa nggak Yono juga? Panggilannya kan udah ada aku Yono. Suyono. Iya. Jadi dia manggilnya Pri, Supriyono. Primu mana? Hah? Primu. Nggak ada Pri, Suyono aja. Iya kan dia Supriyono. Iya. Ada Prinya. Iya. Jadi kami memang lahirnya hampir dekat. Dia 16 Juni, saya 22 Juni. Dia dipanggil Pri. Pri. Berarti lu nggak dipanggil dong? Kan lu nggak ada Prinya. Gini. Hilang, berarti lu nggak dipanggil. Boleh saya jelaskan dulu? Ya. Please. Kita bukan Rigen sama Primawan kan ya? Jadi, kenapa jadi puyeng kita ngobrol? Gimana ya? Pri, oke, Pri. Tapi kalau kita kayak gitu, pindah ketar-ketir tahu. Supriyono. Supriyono sama satu lagi namanya Kapi. Kapi. Siapa nama panjangnya? Abdul Kahfi. Oh, jadi Kapi. Nah, iya, Oke. Kapi. Males bang, ada H di tengah tau gak sih? Kahfi. Heeh. Kenapa males? Kapi, enak. Oh, Kapi. Kapi. Effort. Iya. Kahfi. Bisa. Iya kan? Iya, benar. Kapi, berempat. Terus kami mikir, kita nongkrong setiap malam ngeluarin duit jajan nih. Iya. Gimana kalau kita nongkrong sambil ngasilin duit? Gimana caranya? Udah kita sambil Babi ngepet. enggak dong, kan Sambil tadi apa? bensin di awal tadi iya. bensin. Kan belum selesai. Siapa tahu pertama nyoba babi ngepet dulu. Enggak langsung Oke. ketemu. Yaudah kita Gimana nongkrong. cara jual bensin nih? Ah, yaudah botolnya. Ya. Beli di mana? Tukang sampah. Oh iya, Jadi kami bekas Fanta gitu ya? Enggak. Yang mana? botol topi miring. Oh, beling, botol beling. Beling Iya, ya yang ada alkohol itu. Iya. Enggak, topi miring Bang yang bulat, Itu berapa? 700 mili apa 1 liter? Ah, nggak tahu berapa ya. Pokoknya patokannya di sana 1 liter tuh 1 botol itu. Padahal Oke. kalau kami ukur enggak Enggak seliter. enggak seliter. Oke. Beli di tong sampah. Jadi satu orang kami modal 20.000. Mm-mm. Satu orang 20 jadi 40.000 kan. Jadi kami ambil kayu gitu, kami bikin tempatnya. Tempatnya baru botol-botol. Rak-raknya ya, Iya, ya, kayak ya. rak itu. Jadi botol-botol TN. Jadi temanku yang namanya Pri punya motor fiction. Ya. Tangkinya di sini kan? Yang tengah kan, Iya. lumayan kan. Sekali ngisi 50.000 kalau nggak salah tuh. Iya. Ngisi set Warna apa fictionnya? hitam. Hitam. Stripingnya apa? Kan itu nggak penting bang. Iya kan biar tahu aja, biar orang kan ngebayangin nih. Kan fiction. ceritanya bukan di motornya, di ngisinya ya. Iya kan orang biar ngebayangin, oh fiction warna hitam. Oh ya gitu kan. Enggak, orang ngomong fiction udah tahu kebayang. Kan warna macam teman gue punya fiction warna merah loh. Tapi kan nggak ngaruh mau warna apa aja bang di Enggak kan situ. biar bayanginnya aja. Oke, warna hitam bawa. Kenapa sih dia marah? Kan lagi cerita. Yuk, bawa pom bensin. Fiction berapa liter tuh kapasitas? Lupa. Berapa sih? 15-an. 15. 15-20. Nah yang itu tuh, biar orang tahu Ya, semuanya. berapa? Kasih nih, yang ini nih, yang mana ya? Bukan yang lama. Nih. Yang lama. Ini merah. Ini. Kata lu hitam. Hitam, ada yang hitam. Jarang itu. Bang, please bang, supaya jalan nih ceritanya nih bang. Kalau nggak lanjut. Nggak, nih. cari ini aja deh. Bukan ini baru nih. Nah ini nih. Baru. Nah, Nah, ini. Ini. Tolong Tepat. cari kapasitas tangki fiction. Kapasitas Bang. fiction. Nah kan biar kita tahu lu bisa jual jadi berapa liter gitu loh. Ya udah. Kapasitas tangki. 2000 berapa itu? Tangki. Itu spesifikasi ada tadi tuh. Yang itu ya. Di image tadi. Nah itu tuh. Nah, tipe mesin. Ini yang baru nih. Kelistrikan ya kan sama nggak ukurannya? Nggak beda jauh. Ya udah nggak beda jauh. Transmisi, kopling, apa sih? Jumlah silinder. Nah, itu tuh ada tuh. Kapasitas tangki bensin 12 liter. 12. Nah, 12 tuh. lah kurang lebih ya. Nah jadi Oke. kami isi bensin Ini apa? Pertalite. premium waktu itu. Oh, masih premium. Pertalite belum ada. Belum ada. Oke. Udah lama banget ini ya. Lama banget bang. Fiction udah ada dulu.
Udah ada. Oh, udah ada ya? Dari zaman kapan itu? 2000 sebelum masih 2010-an kayaknya, 2010 2009 lah kalau nggak salah. Iya 2012-an lah gitu lah pokoknya. Isi bensin 50.000 sih ingetku tuh. Pulang jadi kami surut pakai yang selang kecil itu. Iya, yang pakai mulut dulu. Iya. Ya. Baru taruh di jerigen. Iya, keluar tuh. Dari jerigen pas udah dapat kan ini. Modal beli bensin berapa? 50.000. Kata cuma patungan 40. Berapa tadi? Iya, 20 satu orang, 4 orang 80. Oh, 80. Iya. Beli botolnya berapa gitu waktu itu masih awal-awal. Jadi bensin 50. Bensin 50. Ya, Cet diisi, baru ditaruh lagi di jerigen kan? Iya. Di jerigen dipindahin lagi ke botol. Iya. Nah, udah nih, taruh udah itu. Jadi sambil nongkrong kami main kartu sambil gitu. nunggu aja. Iya. Ada yang beli? Ada. Kami jadi itu duit itu kalau nggak salah sampai 1.500.000. Wih, apa sampai 2 juta gitu. Modal 20.000. 80.000. Keren. Dan duit itu memang sengaja nggak kami pakai. Jadi untungnya kami simpen aja untuk kami makan-makan. Tapi nggak jualan lagi. Itu berapa kali jualan tuh? Itu ada kali 2 bulan 3 bulan. Jualan terus? Iya, jadi sambil nongkrong dong bang. Berapa botol yang sekali ready stock berapa botol? Kayaknya pas sudah berkembang udah kaya kami itu. Keren, entrepreneur. Apa namanya? 10 kayaknya. 10 liter lah kurang lebih. Iya, kurang lebih 10 liter. 10 botol. 10 botol. Walaupun kami itu nggak sampai 1 liter 1 botol. Dengan cara tetap itu, motor isi keluarin. Iya. Itu, motor isi keluarin. Kami kan nongkrongnya di tempat almarhum Om Maulana namanya. Iya. Nongkrongnya itu siapa itu? Tempatnya siapa? Teman. Itu Om Maulana tuh tempat nongkrong kami rumahnya. Karena rumahnya tuh di pinggir jalan. Kenapa bisa lu nongkrong di rumah bawa bapak? Kenal dari mana? Nggak tahu ya. Dia punya anak yang temenan. Ada juga ayah anaknya, tapi kenalnya di situ kami. Sama si omnya? Enggak, kenal anaknya gara-gara kami nongkrong di situ. Oh, iya. Nggak tahu kenapa ya kok bisa Iya, ini kok bisa di rumah orang ini orang rumah ya? nih, rumah pinggir jalan. Ini omnya itu almarhum itu setiap Jumat selalu ngasih orang duit. Oke. Setiap pulang ke Jumat, anak-anak tuh dipanggilin dikasih duit. Akhirnya kenal kayaknya ya, kalau nggak salah nih. Jadi nongkrong situ. Nongkrongnya di situ. Dan dibolehin nongkrong. Disediain kayak bangku gitu. Iya, Dan dia itu usaha jual beli galon gitu, air isi ulang. Oke. Nah, jadi sekalian orang tuh beli air isi ulang, beli bensin. ada bensin. Beli. Oh. Gitu. Ingat nggak sebotol berapa jualnya harganya? Ntar. Premium berapa sih? 5.000 ya? Tahun berapa? Bentar. 10.000. 7.000 kan ya? 6.000 7.000 kalau nggak salah. Jualnya? Iya, 1 botol. Jualnya? Oh, iya. 1 botol 6.000 7.000. Bentar, apa 10.000 ya? Mahal banget orang premium rate sekarang nggak nyampe segitu, hampir 5.000. Pertalite kan sekarang 7650 kan? Premium Ya, udah emang. jarang. Ya bisa jadi sih harga Pertalite sekarang kan dulu itu. Iya. Segitu tuh kalau nggak 6.000 7.000 atau 10.000 gitu. Ya, 6.000 ya terus aja atau 15 atau 20 atau 23. Iya. Lumayan ya, itu kenapa nggak diterusin tuh? Ya kan itu Udah kan kaya. Enggak, udah ada bisnis yang lebih gede. Asik. Enggak, karena memang dari situ aku belajar bang, ternyata bisnis sama temen itu nggak segampang kita pikirin. Ada iri-iriannya. Oh, dari 4 BOD ini. Iya, ada 4 owner nih. Iya. Ya kan, mengelola bisnis. Iya. Udah mulai dibagi nggak? Lu bagian apa? Gantian sistemnya. Kita nggak tahu bisnis itu gimana. Dari situ tapi belajarnya. Ternyata, oh nggak bisa nih kalau bisnis cuma modal pertemanan doang. Cuman kayak keikhlasan siapa nih yang beli bensin, siapa yang jaga. Iya. Gitu-gitu. Tapi pembagian duit benar, nggak ada yang... Kita nggak ada ngurusin duit. Lah, waktu itu. 1,5 ini kemana? Cuman kami kumpulin, udah nih, kan yang nongkrong nggak cuma kami berempat. Misalnya ayo kita berselamatan yuk gitu. Jadi panggil tukang nasi goreng, makan rame-rame. Cuman buat itu doang. Buat makan-makan. Iya. Supaya ada ngumpulin duit lah, ngasilin duit sambil nongkrong gitu. Tapi dari situ kayak siapa nih yang tugas ngisi bensin? Karena kami taunya sistemnya gantian, kalau aku udah temen lagi sampai berapa. Tapi kan situasi orang beda-beda, kesibukan yang beda-beda, ternyata nggak bisa kalau bisnisnya sekedar pertemanan gitu. Iya. Dari bensin itu aja tuh. Habis itu kamu ngerekrut di Rut Pertamina ya ke situ ya? Dia sempat ngelamar pekerjaan ke saya nggak bisa. Nggak bisa. Mohon maaf, ini bisnis teman. Kamu nggak temen sama aku? Nggak teman. Iya. Katanya Pertamina udah ketar-ketir tuh. Hah? Pertamina udah ketar-ketir. Tahu Pertamini? Tahu? Nah, itu ngelihat dari kami. Apa yang taman mini?
Apanya Metro Mini? Kayak tebak-tebakan zaman dulu. Iya. Apa bedanya Metro Mini, Rock Mini, dan Taman Mini? Apa tuh? Di dalam Metro Mini Hah? ada Rock Mini. Ada Dalam Rock Rock Mini ada Taman Mini. Iya. Tebak-tebakan zaman kapan Makan itu? body ya dia. Iya. Oh iya. Astaga. Tapi Anda nih Samarinda dari lahir. Samarinda dari lahir. Dari lahir Anda di Samarinda. Lahirnya di Samarinda. Tapi Anda orang Jawa kan? Bapak mama saya orang Jawa. Jawa asli. Iya. Bapaknya, Jawa. ibunya. Asli. Masa ibu saya patung? Iya dong, kan orang Jawa asli. Ibu saya orang asli dong. Iya. Bukan pura-pura. Masa ibu saya pura-pura ibu? Di mana Jawanya, mana bapakmu? Bapak itu Grobogan, KTP-nya ibu juga Grobogan. Cuman beda desa. Oh, nggak berani sendiri? Keroyokan? berarti. Grobokan itu, bukan keroyokan. Ibumu sama? Iya, cuman beda desa, beda kelurahan lah kalau istilah sekarang. Oh, beda distrik lah ya. Beda distrik. Asik, beda distrik. Enggak, distrik itu apa? Nggak tahu gua juga. Beda distrik aja. Kayaknya mereka itu satu kecamatan beda kelurahan gitu. Beda pacamat. Sama Satu kecamatan. camat, beda lurah. Karena bapakku itu sama mamaku kenalnya juga di Samarinda. Oh, Pak Muhyiddin ya, lurahnya? Bapakmu? Lurahnya bapakku. Pak Muhyiddin kan? Enggak, Kan beda lurah. yang di Jawa enggak? Hah? Yang di Jawa apa di Samarinda? Dari Jawa. Yang di Jawa Muhyiddin. Ibumu lurahnya kan beda. Beda. Pak siapa? Ibu Muhyiddin. Oh, suami istri. Suami Kan istri. beda kelurahan. Beda Tapi kelurahan. sebenarnya Pak Lurahnya suami istri. Iya. Tapi beda kelurahan. Dua-duanya lurah. Kok bisa gitu ya? Bisa lah, namanya juga orang. Ya sama judulnya. Ya, sama Bindes. di Primawan. Si Pak Muhyiddin kalau ditanya, Pak, istrinya di mana? Istrinya kerja apa? Bu Lurah mana kan panggil? Iya. Kalau Pak Lurah kan dipanggilnya Bu Lurah kan? Iya. Bu Lurah mana? Ada di kantor. Di Lurah sebelah. Apaan? Lurah juga? Hah? Bukan Bu Lurah panggilannya? Enggak gitu, Bang. Bu Lurah mana? Ada di kantor. Berarti saya ke kantor ya? Baik lagi. Pak kok nggak ada? Kan Lurah sana. Kantor Keren sana. banget. Bu Lurahnya tuh literally Bu Lurah. Bu Lurah, bener. Bukan jabatan atas lakinya ya? Bukan, emang Lurah beneran. Nggak tahu Bang nama Lurah itu siapa. Oh, iya. Kenapa kita ngomongin Lurah yang nggak ada? Berarti bapakmu itu termasuk yang orang pindah ke Kalimantan, transmigrasi. Nah, jadi gini. Ada Biasanya orang ke Jawa, ini malah ke Kalimantan. Enggak, jadi gini Bang. Kan transmigran seringnya ke Jawa. Iya dong. Enggak dong, malah orang Jawa yang keluar. Bukannya banyak orang mau cari peruntungan ke Pulau Jawa. Ke DKI bukan dari ke Oh, Jawa. iya. Ke kota-kota besar kayak Surabaya Iya, iya, gitu. benar. Kalau orang Jawa-Jawa yang Keluar. kampung-kampung itu pasti keluar ke Sumatera, Gerobokan tuh Kalimantan. Jawa mana sih? Apa? Gerobokan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Purwodadi kayaknya, coba cari dah. Yang mana yang Crazy Rich itu yang bangun. Oh, yang bangun jalanan. Iya. Itu Gerobokan. Iya. Oh. Gua nyesel bapak aku pindah tuh. Ada orang kayanya ternyata. Gerobokan dekat Batang nggak? Batang tuh mau ada pabrik Tesla loh, udah tau belum? Wah, Sama pabrik Foxconn. Iya. Foxconn itu yang ngerakit-ngerakit Ah, itu tahu. HP itu kan? Iya, Iya, tapi kalau belum wawasan ada. saya kan luas. Oh, iya. Karena kan saya nonton Hohihi. Nah, bagus. Waktu itu soalnya Jokowi udah ketemu Elon Musk. Elon Musk pakai kaos. Tadi kan pakai pantofel. Yang mau tahu kelanjutannya nonton di Hohihi. Kemarin. Senin kemarin. Mana? Gerobogan. Oh, dekat Semarang, jauh Mana? dari Batang. Nah, Purwodadi tuh kalau nggak salah tuh. Daerah Purwodadi. Deket apa? Deket situ kampungnya. Iya. Ibumu Purwomami di mana? Nah, Purwodadi, Purwomami. Oh, di sini. Pernah apa tapi pulang ke Purwodadi? Sekali pernah. Tahun 2015 apa? 2015 apa 2014 gitu. Cuma sekali doang itu ke Jawa. Kangen nggak sama Purwodadi? Kita datangkan Purwodadi. Kotanya yang datang. Gimana caranya? Manggil bintang tamu kan udah biasa. Kita manggil kota. Kotanya datang. Itu gimana caranya ya? Tapi Tadi editing bisa. ada CGI. Makanya dah. Diwakili sama Pak Muhyiddin. Itu padahal nama yang belum tentu ada loh. Iya. Tapi disebut terus. Ada Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin ada. Ada di Purwodadi. Tapi kan bukan lurah. Dulu pertama kali ke Kalimantan cari kerja apa orang tuamu? Di Jadi gini Kalimantan? Bang, di desa saya tuh namanya Karangrejo. Di Kalimantan. Di Samarinda. Oh, yang di Samarinda, oke. Samarinda. Itu adalah, kalau nggak salah ceritanya ya, desa ini tuh adalah proyeksi
Pak Soeharto untuk membuat petani-petani tinggal di sini. Petani Jawa. Iya, jadi misalnya ada orang Jawa yang mau pindah di sini dikasih tanah untuk bertani. Oh, Program. namanya kayak nama Jawa, Karangrejo. Ya? Iya, karena memang orang-orang Jawa yang di siapa nih yang mau transmigran gitu. Nih, kita kasih di sana tanah untuk kalian bertani. Pak Muhyiddin gitu. Mau nggak Pak Muhyiddin? Pak Muhyiddin lurah, nggak bisa ditinggal. Siapa tahu mau bertani. Iya kan udah lurah Iya, dia iya. ngurusin. Mau bertani dikasih tanah. Kasih tanah. Berarti bapakmu bertani. Bukan. Pak Harto bapakmu. Katanya petani bukan ya, berarti Pak Hartonya. Bang, bisa ngobrol aja Bang. Jangan dituduh. Kalau orang Pak Harto kamu kaya raya sekarang. Wah, kalau bisa ya. Iya, kalau kamu orang Pak Harto. Enak tuh Ya, jadi lanjut, Pak Harto. Asli. Bisa ini Bang. Apa? Itu. atut. Ayo. Tatu atut. Atut. Jadi, nah. Tapi bapakku nggak dapat tempat itu. Itu sejarahnya tuh ya. Sejarahnya tuh, tapi warga sana kebanyakan nggak dipakai buat tani, tanahnya dijualin. Oh, udah dikasih nih. Dikasih. Mau pemerintah. Kok bisa dijual emang atas nama dia tanahnya atau Iya, gimana? dikasih atas nama dia. Oh. Dijual. Nah, bapakku termasuk orang-orang awal yang beli tanah di kampung itu. Dipakai untuk? Rumah. Oh, bukan untuk bertani. Bukan untuk rumah. Beli rumah, bikin rumah. Bikin rumah. Bapakku itu di situ. Kerjanya apa? Jadi- Kok tau udah bikin rumah aja di Kalimantan? Belum kerja. Bapakku itu Baru nyampe langsung punya duit bikin rumah. Iya dong. Oh, berarti salah urutan cerita. Nah, kerjanya apa di sana? Bapakku tukang bangunan di Samarinda. di Samarinda. Di Samarinda tukang bangunan. Mamaku juga, jadi kan nih hubungannya adalah, baru ingat aku. Jadi orang-orang yang dikasih itu, bapakku bukan dari golongan itu, Nggak dikasih, bukan ya. dari golongan yang transmigran itu. Ya. Tapi bapakku kayak, aku harus mengubah hidup nih. Iya. Aku merantau ah. Ada adiknya di Samarinda. Oke. Duluan. Telepon. Di sana gimana kalau kerjaan kayak Adanya gini? Samarinda. Nggak tahan gue untuk nggak ngomong itu. Kenapa sih bang? Mirip-mirip sama Bang Abdel. Kalau Bang Abdel, Amerika. Kamu udah pegangan paling nggak ya? Udah. Kalau lu Samarinda. Amerika. Panca sama siapa? Panca Atis. Ya kan pas kan tuh. Oh iya. Abdel Amerika. Gilang. Ya Yono Samarinda. Panca. Panca sama siapa? Bisa kita Big bikin Legend. jokes. Ya. Nah, bapakku memutuskan untuk merantau karena adiknya di Samarinda. Oke. Kerjaan gimana di sana gitu. Adiknya kerja apa? Aduh, lupa waktu itu kerja apa ya? Pak Lurah. Kenapa lurah terus? Ya, nggak tahu. Kenapa? Kan di Samarinda ada lurah juga. Nah, akhirnya bapakku ketemu sama mamaku di Samarinda. Oh, walaupun beda sedesa, tapi ketemunya di sana. Iya. Oh, begitu. Mama aku itu dari kecil umur kalau nggak salah 7 tahun apa belasan tahun gitu, dia udah merantau ke Samarinda jadi ibu pembantu rumah tangga. Umur 7 tahun jadi pembantu. Pokoknya umuran SMP gitulah kalau nggak salah ya. Merantaunya ikut orang tuanya? Enggak, apa dia Enggak, sendiri? dia jadi ada orang kayak cerita zaman dulu mau kerja nggak di sini ya, kayak agensi iya, gitu iya, zaman iya, dulu. iya. Mau kerja nggak nih ada nih jadi pembantu Iya, di sini iya, iya, gitu. Oh. Jadi mama aku tuh dari kecil udah jadi pembantu rumah tangga, Oke. kayak ngurusin anak. Iya, iya, gitu. di Samarinda. Iya, di Samarinda. Oh. Pas tumbuh nih ada ketemu yang beda desa, nikah gitu. Pas ibumu 9 tahun, bapakmu udah gede? Udah gede, bedanya 10 tahun apa mereka itu? Pokoknya jauh usianya. Oh. Mama aku umur 9 tahun, bapakku 19 dong? ya, Atau min 1? Beda 10 tahun tuh siapa yang lebih tua? Kan belum jelasin. bapakku yang lebih tua. Iya. Kan bapakku. bisa aja bapak mamamu yang lebih tua kan bisa aja. Bisa, tapi kasus ini bapakku yang lebih iya. tua. Oh. Gitu. oke. Jadi begitulah cerita kurang lebih kronologinya. Hmm. Kenapa saya jadi orang Jawa yang lahir di Samarinda? Karena dulu tuh kan zaman Pak Harto tuh kayaknya emang zaman itu ya transmigrasi ya kan? Iya, bener. Apa sih yang istilah-istilah itulah ada? Kayak distrik-distrik itu Ya, dibagi-bagi. itu kayaknya emang program nasional deh ya transmigrasi dulu kalau nggak salah deh. Zaman-zaman Pak Harto tuh. Ada di PS kok Iya dipelajarin. kan ada kan? Aku Ada juga ingat kok belajar kok transmigrasi gitu-gitu. perpindahan Pemerataan dulu. Permintaan penduduk karena di Jawa dinilai terlalu padat. banyak. Terlalu padat di Jawa. Itu kalau ingat tuh ada belajar juga tuh kan, makanya kita dulu waktu IPS SD tuh SD bener. transmigrasi itu apa? Urbanisasi itu apa? Urbanisasinya gimana ya? Desa ke kota. Desa ke urban kan menuju Oh, urban, benar, menuju benar. kota. Apalagi ya istilah-istilah gitu ya? Reboisasi pohon dong, nanam kembali pohon. Urbanisasi. Nih, transmigrasi. Ada reurbanisasi.
Ada ya? Kota ke desa. Kan kota ke desa. Iya. Itu kan urbanisasi. Enggak reurbanisasi. Keren. Bali. Ada migrasi aja kan, migrasi. Ada imigrasi. Oh iya, imigrasi. Imigrasi itu kan untuk luar negeri ya. Ruralisasi itu ada tuh. Kebalikannya urbanisasi. Oh, kalau kebalikannya urbanisasi mah isasi nabru. Isasi nabru. Isasi nabru. Salah nih, nggak Salah ngerti. nih. Jawaban terverifikasi ahli. Ya, ahli apaan nggak tahu kebalikan urbanisasi. Iya, masih kebalikannya urbanisasi, perpindahan pendidikan. Kalau kebalikannya transmigrasi apa? Transmigrasi. Asigrames. Isar gim snart. Iya. Snart. Isargi. Iya, Isargi mersenenaf. Imigrasi, urbanisasi. Kebalikannya Migran. 222? Hah? Kebalikannya 222? Oh, itu kan terima kasih doang, terima kasih. Itu ada emigrasi. Emigrasi itu keluar kalau nggak salah. Mikir. Ya kan? Imigrasi itu ke dalam. Emigrasi perpindahan dari tempat luar negeri, dari satu tempat luar negeri ke dalam negeri, tujuannya menetap. Emigrasi mana? Boleh. Tuh, lagi. Nah, nih. Nah nih. Meninggalkan negara asal untuk menetap di negara lain. Oh iya benar. Gue dulu diajarinnya tuh untuk ngafalin ya. Imigrasi tuh in masuk. Emigrasi Dari orang luar negeri ke sini. Nah, emigrasi itu kan keluar. Emigrasi. Jadi bener gue inget deh. Guys. Bener. Bang, Apa? ikan tadi in. In. Pakai istilah bahasa Inggris. Orang guru SD gue yang ngajarin, baru gue tahu. Kenapa tiba-tiba pas Kan keluar. Iya bener. Emigrasi jadi. Ih, jago banget gurumu tuh, cocok logi bang. Kayak guruku ngajarin ini kan ada ovipar bertelur, vivipar melahirkan binatang. Ya. Ovovivipar kan melahirkan dan bertelur. Kayak ular, kayak buaya itu kan. Nah, untuk ngafalin ya kan kita bingung dulu kan apa? Ovipar, depannya O. O itu telur. Jadi O itu bertelur. Oke. Gampang kan? Oke. Vivipar, Vivi cewek cowok. Cewek. Cewek melahirkan. Melahirkan. Nah udah, Vivi berarti melahirkan. Dulu guru SD gue ngajarinnya gitu. Tapi kepake. Sampai sekarang bukti masih ingat. Vivipar ya udah ya digabung. Dua-duanya. Melahirkan dan bertelur dan ini melahirkan. Metodenya bagus banget sumpah Bagus itu cara jadi gue ingat sampai sekarang. IE tadi gue keren. Iya, gue ingat sampai sekarang jadinya ovo vivipar ya O bertelur. Karena telur O. Bulat. Iya. V cewek. Vivi. Vivi kan cewek. Cewek. Iya. Kalau cowok Vovo. Nggak ada kalau cowok apa? Vicky, Iya, benar. Vicky. Vicky bisa cewek juga. bisa. Vicky Burki cewek. Cewek benar. Iya kan? Tapi metodenya keren, kuakuin Iya, itu. iya. Gurumu bang, keren bang. Itu dia. Ovo vivipar, vivipar. Kayak dulu Meve Bumayu Saur Nepu. Lu ngapalin planet gimana? Gue itu Meve Bumayu Saur Nepu, Merkurius, Venus, Bumi, Meve Buma, Mars, Mayu, Jupiter, Oh, aku tahu kenapa aku- Saturnus, Neptunus, Pluto. Dulu kan masih ada Pluto. Aku tahu kenapa metode guru ngajarmu bagus bang. Kenapa? Karena kita beda sekolah dan beda harga. Jadi lebih effort menyiapkan Nggak, karena aku strategi. sekolah di Jawa. Kamu kan di Kalimantan kamu sekolahnya, ya kan? Pemerataan kurang. Makanya menjadi PR pemerintah. Iya benar. Iya dong. Benar. Tapi di Kalimantan juga ada sekolah bagus dong. Banyak. Kamu tapi nggak di sekolah bagus Nggak itu. ada sekolah bagus. Oh iya. Apa kamu ngafalin planet nggak dulu? Ngapalin, tapi sampai sekarang nggak hafal-hafal. Ah, kamu planet ban taunya ya? Jualan ban-ban motor tuh Sama kan? planet surf. Sama planet remaja lah. Lihat zodiak. Jupiter, Mars, Merkurius. Merkurius dulu dong. Nah itu dia, aku tuh Urutannya nggak tahu. urutannya. Oh iya. Disuruh ngapalin tapi nggak tahu urutannya. Iya itu gua Karena ada nggak di punya rumah. metode kayak Tuh. gurumu tadi. Padahal cuma ngambil kata-kata depannya doang. Meve, Iya. Bumayu, Saur, Nepu. Karena kan gurumu nih tercukupi dalam segi ekonomi, jadi dia bisa berpikir serius untuk bagaimana nih metodeku Iya. untuk mengajarkan ke anakku supaya paham. Ya, kalau guru yang Kalau guru yang mencukupi, kurang tidak dihargai, dia akan fokus gimana caranya besok aku makan. Kayak tadi soal climate change. Bener, perubahan makanya iklim. tenaga pendidik harus diupah dengan layak. Betul, harus. Supaya bisa memikirkan metode apa yang pas untuk muridnya. Iya, gimana mereka mau nyiapin bahan-bahan kurikulum yang bagus kalau mereka masih mikirin, aduh besok makan apa? Bener bang, itu dia yang terjadi. Tempe. Makan apa? Tempe. Kamu makannya apa? Tempe. Nah, gitu.
Saya. Nah itulah kurang lebih lah. Emang banyak ya berarti ya di kampungmu di Samarinda tuh orang Jawa semua. Hampir rata-rata dulu waktu kecil itu orang Jawa semua. Pas udah gede berubah suku mereka. Enggak maksudnya. Pas kecil Jawa, gede-gede jadi saya orang Taipei. Tiba-tiba jadi orang negeri. Gimana? Bayar pakai rubel tiba-tiba. Jadi orang Rusia. Gimana tadinya orang Kebanyakan orang Jawa, tapi kan namanya juga makin banyak pendatang, pertumbuhan Oh. kota, Oh. makin banyak juga, jadi banyak yang nggak masuk. cuma udah. Jawa. Nggak Tapi cuma awalnya Jawa. tuh kayaknya kampung Jawa ya. Karena kan Kampung- tadi dibilang sama Pak Harto udah bikin itu petani dari Jawa. Namanya Karangrejo. Karangrejo namanya. Ya kan kayak di Jawa Tengah tuh. Iya Karangrejo. namanya. Ada O. Iya, Karangrejo. Sementara desamu di Gerobogan apa namanya? Bapakku namanya Gabluk, Gabluk. Gabluk, mamaku Jamur. Jamur. Iya. Jamur tapi ada N-nya. Ada. Jamur. Bukan jamur tapi Jamur. Jam. Jamur. 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 Aku pernah sekolah di Jawa sebulan kalau nggak salah. Jadi waktu kecil pernah ke Jawa sekali. Nah setelah itu baru sekian tahun baru yang 2015 kemarin itu. Oh. Jadi cuma 2 kali tapi nggak kuhitung karena aku cuma lupa. Sebulan? Waktu Ngapain sekolah cuma kecil. sebulan? Jadi waktu itu mamaku pulang ke Jawa dalam waktu yang lama nggak tahu urusan apa. Dan aku diajak karena aku masih kecil, masih SD kelas 2 kalau nggak salah. Ya. Nah takut mamaku ketinggalan pelajaran, akhirnya minta surat sama sekolahan yang di Samarinda, bisa nggak nih kalau sekolah sebulan, dulu, sebulan, ya. nempel ke sekolah di Jawa gitu. Iya, biar lu nggak diem aja sebulan ya. Biar Iya. nggak, mamaku kan walaupun miskin tapi nggak mau anaknya goblok kan, walaupun pas gede tetap jelek. Kan pilihannya kan bukan nggak mau goblok. Iya, ganteng atau rupa urusan nanti. Yang penting anaknya dapat pendidikan ya kan. Iya benar. Gitu makanya Iya. udah sekolah. Kalau dia aja. nggak mau anaknya jelek mau diapain coba waktu kecil? Mau dioperasi plastik kan enggak? nggak mau Iya, nggak mau dosa. kalau otak kan bisa diubah dengan pendidikan. Kalau- Bersih keras pokoknya. Iya, kalau muka kan nggak bisa diubah ya. Gimana? Makanya mamaku apapun yang terjadi pokoknya anakku harus sekolah. Sekolah bisa kan nih sebulan akhirnya sekolah. Sekolah di sebulan di Jawa. Oh, baru balik Ngerasain. lagi ke Samarinda. Iya, baru balik lagi sama Rinda. Di Samarinda yang area-area kita kan taunya kan Samarinda tuh Kalimantan lah, dari Kalimantan Timur tuh kan batu bara. Ya kan tambang apalah, tambang inilah. Iya, iya, iya. Jauh nggak sih daerah-daerah tambang itu dari kota-kota? Apa deket kota udah ada tambang-tambang? Kalau dari jarak itu perjalanan setengah jam lah Udah nyampe tambang? dari kota. Iya. Bukan nyampe tambang area ya. Misalnya kita dari sini terus jalan, misalnya misalnya jalan raya gitu kan. Jalan raya nanti ada yang kayak persimpangan ini ada jalan batu bara gitu. Bukan yang langsung di pinggir jalannya. Oh. Jadi kayak masuk dulu agak jauh. Masuk lagi, iya, gitu. Tapi areanya di situ. Banyak kan perusahaan luar apa perusahaan sini sih? Perusahaan luar ya? Nah kurang tahu. Karena juga dari tambang itu yang gede ada, terus yang kecil-kecil itu ada juga. Yang ilegal-ilegal ada juga ya? Yang ilegal aku nggak tahu. Yang resmi-resmi yang temanku kan ada kerja di tambang. Nggak semua kerja di perusahaan yang gede. Oh. yang perusahaan iya, iya. kecil-kecil yang lokal-lokal gitu ada tapi ada resmi. Iya. Oh, tapi mungkin nggak sebesar itu kali. Nggak sebesar yang kayak Volvo Oh, Volvo perusahaan tambang juga. alatnya. Oh, truk-truknya ya, tahu Ya, gua. Ya. apa ya namanya ya? Yuti. UT United Tractor. Ya, Yes. gitu-gitu kan punya ini sendiri dia. Perusahaan-perusahaan gede juga tambang di sana. Iya, tahu. Yang gede-gede tahu. gitu. Oh. Yang kecil-kecil banyak juga. Nggak, jadi dia nggak pakai truk-truk gede Volvo gitu nggak? Pakai sendok lah ya. Karena Gali- kecil. gali. Karena kecil. Gali batu bara pakai sendok kapan dapetnya batu bara? Sama kaget orang Samarinda tuh kadang-kadang bukan kalau di Samarinda sih jarang Bang ya karena udah kota. Banyak tuh yang masih di dalam-dalam. Ada tuh di kayak kecamatan gitu. Kaget sama apa? Hah? Kaget apa? Kayak dia punya rumah nih. Ternyata rumahnya dia ini ada batu baranya di bawahnya. Oke. Dibeli sama perusahaan gitu kayak Cuat dapat duit gede. dapat gede Ya. gitu. Jadi kaya tiba-tiba. Hah, Berapa tahun kemudian miskin lagi. karena foya-foya. Iya. Banyak kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Oh, tanahnya bawahnya rumahnya batu bara. Iya. Jadi digusur rumahnya diambil ininya. Gitu. Jadi tiba-tiba kaya, berapa tahun kemudian miskin lagi. Oh. Karena nggak punya mindsetnya. Iya. Makanya tuh kayaknya setelah ke Jakarta tuh yang paling penting
teman-teman yang di daerah itu mindsetnya sih bang. Iya. Karena banyak diiming-imingi, kita tertarik. Iya. Ternyata itu adalah kerugian bagi kita gitu. Yang waktu itu kan juga ada yang kampung miliarder itu yang dibeli Nah, itu. Pertamina, yang dibeli Pertamina. Protes kan dia kan? Iya. Makanya pas baca itu, Uangnya habis. udah terjadi dari dulu. Tapi mereka protes juga karena katanya dijanjikan si warga itu dipekerjakan. Oh. Karena kan lahan-lahan pertanian udah diambil. Iya. Itu dia Ternyata tuh. ya udah. Mindset. Pendidikan tolong. Kenapa? Karena bedanya adalah pendidikan bang. Dulu waktu Zawin ke Samarinda, waktu saya belum ke Jakarta, Zawin ada ke Samarinda. Terus kami cerita banyak lebar, dia bilang sangat jauh perbandingan antara pendidikan di Jabodetabek ataupun di Pulau Jawa dan daerah lainnya. Waktu aku mikir, enggak, Samarinda juga keren-keren, kampus juga banyak. Prestasi juga Iya, ada gitu. mikirnya gitu ya. Waktu itu karena nggak punya perbandingan, mungkin nggak tertinggal lah Samarinda. Dan sama yang di Kalimantan Timur nggak tertinggal. Ternyata Ternyata pas kesini memang ada perbedaan yang kayaknya memang belum rata, iya. yang harus diperjuangkan sama pemerintah kayaknya ya, menurut saya. Yang beda jauh. Bagus. Memang pas kesini, kayak levelnya SMP di sini sama kayak SMA di sana gitu. Oh berarti di sana muda-muda anak SMA-nya ya? Umur 12 sudah SMA. Kan selevel. Kan level nggak berarti umur bang, Apanya? mindset. Oh, atau di sana SMA-nya putih biru? Atau gimana? Merah. Putih merah. SMA di sana. Kader. Mereka di sana udah jadi kader. Kader PSI maksudnya. Kalau daerah tambang tuh ada kompleknya sendiri nggak? Kan kayak Freeport kan di Papua ada komplek Freeport yang isinya ekspatriat semua, orang-orang Amrik, orang bule lah yang kerja di situ. Jadi ada komplek khusus Nggak ada. Freeport. Nggak ada di situ. Nggak ada. Yang perusahaan luar juga nggak ada. Nggak tahu ya. Berarti nggak banyak ekspat ya? Banyak nggak? Nggak. Karena di Samarinda pun nggak ada yang kayak gitu bang. Temanku yang kerja di tambang tuh ke Berau, rata-rata daerah Berau. Oh, Di luar yang agak mundur lagi gitu. Iya. Letak geografinya ya, bukan ininya ya. Yang agak ke banyak hutannya gitu. Oh. Kalau di Samarinda itu bener-bener kayak bulat di tengah udah gitu doang. Iya. Samarinda tuh tempat lewatnya. Kalau orang dulu kan Samarinda belum ada bandara. Iya. Bandaranya di Balikpapan. Jadi kalau mau daerah Kalimantan Timur, mau ke Bontang, Sangatta, itu harus ngelewatin Samarinda. Jadi orang lewat doang. Cuma lewat doang. Padahal ibu kota kan? Padahal ibu kota. Iya. Waktu dulu gua tur Panji juga mendarat Balikpapan, Samarinda, udah langsung balik lagi ke Balikpapan. Jadi gue sama sekali belum pernah explore kotanya nih. Ini Iya, di otak gue aja lupa gue bayangannya kayak apa Samarinda gitu, karena Gitu. belum pernah kesana lagi. Karena mungkin dari perjalanan doang gitu, nggak yang jalan-jalan ngelilingin kotanya. Yang waktu itu aku audisi kan Banjarmasin kan? Banjarmasin itu. Kita ketemu di Banjarmasin. Iya. Iya, kalian naik bis kan? Naik bis Berapa jam? rame. 12 jam Naik bis 12 jam demi audisi. demi audisi. Dan Iya. itu seru banget. Pakai bis Pemprov Kaltim kami. Karena disupport. Disupport, kami ajukin proposal. Seru banget. Jadi kami dari Samarinda berangkat ke Balikpapan naik, stand up Balikpapan. di sana Balikpapan ikut, naik, maju lagi ke Penajam Pasir Utara, naik. terus ke Penuh dong lama-lama naik. iya, stop mulu kami Turunnya di mana? di Banjarmasin. Oh iya. Maksudnya Ya kan habis naik terus dari tadi. Naik. Naik ke puncak gunung. Supirnya udah sampai, itu naik terus nih. Supir. Oh, ya. tapi pelan-pelan bang. Di Berapa Banjarmasin. orang ya? Total berapa ya kemarin? Ada 20. Di Banjarmasin berapa hari waktu itu ya? Sehari doang bang. Langsung pulang lagi ya? Setelah saya audisi tuh, Malamnya ya? itu langsung balik, cabut. Oke. Berarti pas pulang turun. Turun. Ya. Nah, lega baru supirnya. Baru Kalau lega. nggak salah pas jalan pulang turun, yang turun duluan supir tuh. Jadi kalian diem di dalam. Mana ya? Supirnya turun. Untung sempat balik lagi. Iya, Malah balik mama lagi. ketiduran gitu. Iya, akhirnya naik lagi. Ingat. Oh iya. Pertama kali ketemu Bang Gilang di situ aku, di Banjarmasin. Emang kita pertama kali ketemu tuh ya? Iya, pertama kali Bang. Pertama kali ketemu. Iya. Di Banjarmasin. Makanan yang enak banget. Apa? Masa ada apa? Lontong orari. Lontong orari. Banjarmasin. Banjarmasin. Ada terkenal di kayak di pinggir sungai gitu kan? Bukan. Kalau itu soto rahmat, soto ayam rahmat. Kalau orari itu Bukan di pinggir sungai juga. bukan. Komplek Enggak, orari enggak. Masuk komplek. Emang iya? rumahan. Bukan pinggir rumah. Kan gue pernah 2 kali loh Banjarmasin.
Aku sekali malah. Oh iya, terus Iya, yang kemarin audisi doang. Jadi biasanya ke turun bandara lah kita makan di pinggir sungai. oh iya soto gue juga pernah. Soto. Habis itu orang-orang sih. Kayaknya yang audisi terakhir itu kan Suci. Sebelumnya ngapain ya ke Banjarmasin ya? Pernah deh pokoknya. So kali. Iya kayaknya iya deh show. Yang kemarin itu pas malamnya di Banjarmasin nongkrong sama anak Banjarmasin, diajak ke ada McD lah. Sekarang bisa sampai malam di McD. Tadinya di hotel cuma bisa sampai jam berapa gitu, terus ada anak Banjarmasin lah beberapa. Bang, kan kami sebelumnya tuh open mic dong. Kenapa abang nggak ikut ya? Open mic di mana? Jadi besoknya kan audisi. Iya, Malamnya tuh kamu bikin open mic gitu di Banjarmasin. di Banjarmasin. Atau aku belum nyampe kali? Nggak tahu sih. Kayaknya belum nyampe kayaknya abang. Pokoknya nongkrong sama anak Banjarmasin. Setelah audisi kali. Iya setelah audisi. Oh, setelah setelah udah nggak ada kalian. Makanya Iya, sama iya. anak-anak Banjarmasin doang. Ada satu yang kacamata tuh, yang aku berapa ketemu sebelumnya lupa namanya siapa. Nah nongkrong, ada satu anak nih, dia kayaknya anak agak baru stand up, tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Oh, Banjar banget. Bisa bahasa daerah Banjar. Iya, iya. Lucu gitu, jadi kayak kalau mau ngomong tuh kayak susah ngungkapin ya. Aduh apa ya, terus jelasin apa gimana, ini kocak Bang, banget. kami Nggak tuh- bisa dia. Keresahan kami orang-orang Samarinda, aku Ardit, itu adalah kami tuh menganggap bahasa Banjar tuh lucu banget, Bang. Logat-logat Banjar itu, Bang. Cuman nggak tahu kenapa sulit dipahami di nasional. Benar. Beda kayak Beda sama Papua, logat Batak ya. Iya, Batak, Orang Ambon, Medan, ya. Jawa, Jawa, Timur, iya, itu iya, iya. kayak bahasa Timur tuh Iya, enak aja iya, dipahami. iya, iya. Banjar tuh lucu banget, Bang. Dia tuh kalau ngomong tuh kayak mendayu-dayu kayak orang ngaji, tau gak sih? Gimana contoh gimana? Siapa sih ini belepan? Banyak musuh sih tua. Gitu. Itu sehari-hari kayak gitu. Iya, lucu banget, Bang. Tapi kalau sama orang Banjar nggak lucu dong, biasa aja kan? Kan itu Iya bahasa sih. sehari-hari. Enggak, Emang jadinya lucu. Maksudnya kalau orang Banjar kayak ngeluh-ngeluh gitu pakai nada kayak gitu kan lucu, Bang. Mereka Iya juga sih. orang sesama Banjar juga ketawa. Oh, sesama Banjar ketawa juga. Ya kan ngeluh gitu. Oh, Maksudnya iya, dari iya. segi logat ya. Iya. Logat tuh kan lucu banget. Ini tempur muhenya gitu-gitu. Ya, kayak ditelen ya ngomongnya ya. Iya. Gitu. Kayak ada sama tobi-nya gitu. Oh. Lucu banget ya. Munyon sini. Banjar tuh berarti orang asli Kalimantan Selatan. Timur. Oh, Selatan. Hmm. Nah, Samarinda ini adalah kota yang nggak punya suku asli, sama kayak Balikpapan. Iya, Balikpapan setahu gue pendatang semua isinya. Di Samarinda itu mayoritas Banjar, Bugis, Jawa, Dayak yang Di paling banyak. Samarinda? Ya, Sama Balikpapan juga sama? sama. Kalau di Balikpapan tuh Bugis lebih mayoritas. Iya sih, gue juga punya teman kuliah orang Balikpapan, orang Jawa juga aslinya. Iya, benar. Iya benar. Sekarang tinggal di Balikpapan. Bendania orang Cina Balikpapan. Oh, Balikpapan dia ya? Bendania Balikpapan. Oh, Banyak. Ada apa tuh, Fir? Hmm? Ada apa? Apaan ada apaan? Ada cacing. Iya, di Balikpapan ada cacing. Iya. Belum tentu ada cacing, bisa aja ada tembok. Ya. Bisa. Papan tulis kan baliknya? Oh iya, bisa ada. Terserah maunya apa aja ada. Iya. Iya. Menarik ceritanya. Jadi kalau minggu lalu kan soal Betawi, ini soal Banjar. Dan masih bisa terasa internasionalnya. Masih Karena kan ada. banyak tambang. Naik tambah. Pasti banyak perusahaan luar Perusahaan juga. asing. Iya kan? Iya. Pendatang juga pasti banyak. Iya. Kalau Balikpapan tuh tambang nggak sih? Enggak ya? Dia lebih ke perusahaan-perusahaannya ya. Nah, Balikpapan tuh kan pernah jadi kota termahal di Indonesia secara biaya hidup. karena banyak kantor-kantor tambang itu di Balikpapan. Balikpapan. Yang Kantornya. mana kantornya, Iya. tapi operasionalnya Samarinda. di daerah-daerah. Iya, head office-nya situ lah ya Balikpapan Iya, ya. Iya bener sih. Kalau analisa kami bodoh-bodohan, Bang, bedanya Samarinda sama Balikpapan adalah Balikpapan lebih maju dari segi bisnisnya, perusahaan-perusahaan gitu. Oke, Samarinda maju. Kalau Samarinda tuh pusat pemerintahan Kalimantan Timur. Oh. Kayaknya ya. Ini Washington dan New York lah. Washington kan kurang pusat lebih pemerintahan, begitu. ini ininya. Kan kalau Kalimantan Timur kan kota gedenya kan Samarinda, Balikpapan, itu kan. Tapi Balikpapan bandaranya nggak enak banget. Karena Cuma sepinggan. ya. Jadi masa segini? Iya. Bandara kan harusnya gede. Harusnya gede, susah ya. Kita Iya. jalannya begini ya. Sepinggan itu tapi kalau nggak salah satu bandara bagus yang awal-awal kan? Iya. Indonesia kan baru pas mulai tahun berapa tuh mulai Soekarno-Hatta dibagusin, Hasanuddin dibagusin. Balikpapan tuh udah dari dulu tuh udah kayak mall kan katanya. Iya, Bagus jadi banget. tuh bahkan yang sekarang dulu tuh sepinggan itu bukan yang sekarang. Hah, gimana? Dulu yang Sebenarnya sepinggan itu bukannya Pindah. kalau
Hah? Pindah. Bukannya kalau nggak salah nih ya. Iya. Ini kalau nggak salah nih, mohon maaf nih kalau salah nih. Iya. Saya belum searching juga nih. Iya. Pengetahuan saya. Sepinggan. Sepinggan nih. Iya. Pindah. Ya. Sebahu. Sepinggan tuh apa sih nama daerah ya? Bukan. Nama pahlawan apa? Nama aslinya tuh bukan Sepinggan, nama Bandara Asia sekarang. Lah, Coba cari deh, Bandara Balikpapan. Coba. bagus Bandara Balikpapan. Tuh Sultan Haji Muhammad. Badarudin. Haji Muhammad Sarulan Sepinggan. Nah, Iya, bagus bandara. itu kayak lokasi kalau orang Balikpapan tuh bilang bandara baru, bandara lama gitu sih kalau nggak salah. Oh, kayak ini Surabaya. Iya, tapi jarangnya nggak yang sini terus pindah ke sana Juanda gitu kan enggak. pindah juga deketan. Juanda, iya yang baru lebih bagus gede. Iya gitu. Bagus ini. Satu wilayah masih kan? Nggak- Masih. Bandara Sepinggan tuh salah satu yang bandara Awal-awal bagus yang udah duluan. bagus. Iya, yang kayak mall duluan tuh. Sepinggan, mantap. Oh, tapi orang sering nyebutnya Bandara Sepinggan. Karena padahal dari- panjang, iya. Iya, padahal panjang. Iya, Atau iya, memang iya. pinggangnya panjang. Enggak dong. Namanya panjang kan kayak Soekarno Hatta kan jadi Suta akhirnya. Iya. Jadi pendek. Tuh keren tuh. Iya, ini seingat gue nih salah satu bandara di Indonesia yang duluan bagus lah. Heeh. Baru abis itu Hasanuddin bagus. Hasanuddin juga awal-awal tuh Makassar jadi bagus. Baru yang lain. Kalau di yang nggak ada di Jakarta, budaya di Samarinda tuh ini bang, kepuhunan. Apa tuh? Jadi ada Pohon. kepercayaan kalau kita nggak nyicipin sesuatu kita akan sial. Misalnya nih, kalau aku mau jalan kan bang, dia bilang, Ian ngopi Ian. Enggak, udah nih. Kepuhunan loh, harus nyicip dulu. Karena kalau misalnya aku nggak nyicip, takutnya aku kepengen terus suatu saat aku sial gitu. Pasti sial karena ada kepengenan nyicip tapi enggak. Berarti kalau ditawarin, Iya. kalau ke rumah orang. Atau dalam nongkrong-nongkrong juga gitu. Kan dulu lah, bentar ya. Makan lu, nyobain. Enggak gitu. Nyantap aja, tau nggak nyantap? Apa? Nyicip. Jadi yang penting dikit aja nggak Iya, apa-apa. iya, misalnya ambil nasinya doang satu butir gitu. Nggak apa-apa? Jalan, iya. Itu budaya yang di sini nggak ada, kepuhunan. Iya. Karena kalau misalnya kita nggak ngambil sama sekali, bisa jadi sial. Misalnya motor dalam itu jatuh atau apa, tertimpa musibah apapun itu. Kepuhunan. Kepuhunan namanya. Kepuhunan. Heeh. Berarti harus ya diiyain aja gitu. Iya, dikit. diain aja walaupun cuma sedikit aja. Ya itu kan seringnya kalau kita bertamu kan ke rumah orang, ini kue makan gitu. Bisa nggak usah lagi. Jangan tuh ya. Jangan. Kalau ditawarinnya banyak semuanya dicobain. Enggak. Misalnya 3 kue nih cobain. Tapi yang penting tahu rasanya dikit aja. Oh, oke. Yang penting tahu ininya ya. Udah nyobain. Masyarakat Tuh. lokal Oh, itu ada Kalimantan. ya? Seseorang ingin pergi ditawarin makan minum tapi tidak mengindahkan akhirnya tertimpa musibah. Nah, tuh bener kan? Oh, tapi ini spesifik saat mau pergi, Yon. Apapun sih. Enggak, maksud gue gini, misalkan gue datang ke rumah lu nih. Terus sih lu nggak nawarin kue kan? Larang makan kue gitu gue. Enggak lah gini aja, terus gue ngobrolnya belum mau pergi gue. Nggak apa-apa nggak? Iya, ambil aja cicip. Tetep. Gue kirain kalau harus lagi mau cabut. Enggak, misalnya nih baru datang nih, terus Iya. mengeluarkan makanan. Iya. Ambil cicipin. Enggak, ngobrol aja udah, jangan tuh. Enggak, ambil dikit. Cicipin. Oh, oke. Atau misalnya kan masih ada waktu lama, ntar aja nyicipinnya bisa juga. Tapi nggak apa-apa nanti dicicipin. Nggak apa-apa. Nyicipnya nanti juga nggak apa-apa. Pulang. Iya, sebelum pulang. Asal dicicip Asal intinya. dicicip aja. Oh. Ya misalnya nih, oh iya, taruh aja dulu, Set. Ngobrol, lupa kan. Buru-buru cabut. Ntar ya, ambil dikit, baru cabut. Lu mengaplikasikan itu terus waktu kalau di sana? Selalu diaplikasikan. Selalu. Bahkan sampai di sini, Oh. secara nggak sadar ya. Tapi itu kalau ditawarin kan? Kalau nggak ditawarin, Kadang udah ada inisiatif untuk walaupun kenyang ya. misalnya lu datang ke rumah gue nih, terus kita ngobrol di meja nih banyak kue-kue di toples, tapi gue nggak nawarin, gue ngobrol aja udah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh. Ya. Aku yang nawarin. Saya boleh makan nggak? Iya. Takut sial nih. Takut sial. Oh, jadinya otomatis ya? Otomatis. Iya. Udah jadi menarik. budayaan lah. Di acara resmi pun gitu. Maksudnya? Ya kalau misalnya lu berkunjung ke kantor bupati atau siapa, bupatinya kalau nawarin ya harus. Masa ya bupati kita nolak? Oh iya juga. Itu lebih ke nggak enak. Ini enak di bupati di Jawa Tengah juga kalau nutur makan Iya pasti sih. kita makan. Berarti intinya kayak agak nggak enak sih. Iya, dan nggak tahu tuh Tapi sejarahnya ada kenapa musibahnya. kenapa bisa begitu juga aku masih belum tahu, cuma jadi misteri doang. Iya. Kenapa ada budaya? Katanya dari kata pohon tadi apa? Tidak boleh. Karena bahasa Banjar tak mengenal huruf vokal O.
Ya, Diganti makanya U. kepuhunan. Kepuhunan dapat diartikan dapat celaka atau dapat bencana karena mengindahkan tawaran orang lain. Oh. Menarik. Itu yang ciri khas itu. Jadi kalau kita ngancem orang gitu. Ini mungkin masuknya kayak pamali nggak? Nggak ya, bukan ya? Kalau Iya, dia kan disebut pamali. kayak pamali gitu Benar, kan. Jangan benar. gini, nanti gini. Jangan kalau ditawarin orang makan jangan langsung ditolak. Berarti ini satu Kalimantan ya? Tahu? Bukan Kalimantan Timur doang. Iya. Semua. Bahkan itu kan dari Kalimantan Selatan sebenarnya. Budaya itu dari Kalimantan Selatan. Iya, Dari iya. Banjarmasin kalau nggak salah. Kalimantan nih salah satu daerah yang plat nomornya gampang diingat. KT, KT, KB. KB. Yang beda cuma Palangkaraya doang kalau nggak salah. Palangkaraya tuh, Nggak tahu. gue lupa lagi. Ada coba lihat plat nomor Kalimantan. Plat nomor Kalimantan. Coba lihat. KD Gue Kalimantan sosok pengen Timur. ngasih info tapi gue sendiri lupa. KT kan Kalimantan Timur, Kalimantan KB Timur. Kalimantan Barat. Ah. Tuh yang beda Banjarmasin deng. DA. Ya benar. DA. KH Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Itu makanya Banjarmasin. Berarti di Kalimantan Tengah sana Kiai Haji semua ya? Wah KH. Kalau di Kalsel ikut dangdut semua dong. Iya, DA. Dangdut Akademi. Banyak banget tuh. DA 3458. Nah, iya. Udah DA ke berapa? Iya ini benar-benar. Yang beda sendiri Kalimantan Banjar. Utara yang baru. Kaltara. Iya, Kaltara. Kaltara apa itunya? Nggak tahu. Nggak ada. Ini nggak ada nih. Ada dong harusnya. Kaltara tadinya nempel sama siapa sih? Kalimantan Timur Tadinya karena saking luasnya kayak dipisah. Mungkin masih ikut KT kali. KU. Ah, nggak ada Kak. Itu plat kendaraan untuk wilayah Kalimantan Utara. Oh iya, itu kan paling gampang Kalimantan tuh, gampang diapalin. KB, KA, KT, KH, DA beda sendiri aja DA tuh. Banjarmasin tuh. Mungkin takutnya Kalimantan Selatan KS nggak bisa kali. Nggak. Bagus aja Kalimantan SAS. Mungkin udah ada yang pakai kali. Enggak. KS underscore kalau ada yang udah ada yang pakai. Nah, kok plat nomor DA bukan KS? Kenapa? Udah banyak searching. Ada lagi. Penjelasannya, terutama Jawa warisan dari zaman Belanda. Pada masa itu semua di Kalimantan tuh DA. DA artinya Dayak asli. Atau ada juga yang mengatakan daerah air. Berarti ini asumsi. Iya, asumsi nih. B. Batavia. Nah, untuk DA sendiri katanya diambil dari distrik Amandit atau orang Banjar menyebutnya Batang Hamandit yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Hindia Belanda, distrik Amandit. Oh, abis itu Orde Baru dibagi 4 provinsi. DA tetap di Kalimantan Selatan, sisanya ngikutin baru. Oh, berarti yang lain yang berubah. Iya, tadinya DA satu Kalimantan, DA Kalimantan semua. DA semua. Ya mungkin masuk akal. Nggak ada yang stand up ya. Dangdut semua. Tapi kalau Dayak asli kayaknya ngarang sih. Nggak, itu ngarang sama Ngarang. daerah air tuh ngarang. Ngarang. Distrik Amandit mungkin masih bisa Masih nih. oke lah. Dari zaman Belandanya. Ya. Dayak Oke lah, udah cukup lah ya ngobrol-ngobrol sama ini nih. Sama Pak Muhyiddin. Terima ya, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman. Bang Gilang, ngopi Bang Gilang. Bukan Yono. Kan ada Rang. Nggak bekas, lu langsung ngasih yang baru dong kalau gua nggak Ya. kepuhunan. Cuma ngingetin daripada kepuhunan. Ya udah, gua daripada ini. Gua pergi dulu ya. Ntar gua kepuhunan lagi. Kasih Bang Iya, Gilang. iya. Terima kasih sudah menceritakan info-info seluk-beluk tentang batu bara. Karena kan kalau di Kalimantan mau ngancem orang kan, Kenapa? Oh, kalau ditawarin. kamu nggak nyicipin aku. Masa nyicipin aku sih? Wah, parah banget. Ya, Yono, terima kasih banyak. Kasih Bang Gilang. Ya, sudah menceritakan tentang Samarinda, tentang Tapi ini Kalimantan. Bang, apa? sebelumnya saya mohon maaf nih kalau misalnya Apa? tadi ada yang sok tahu atau salah. Iya. Itu pengetahuan saya aja ya. Iya, nggak apa-apa kok. Kalau netizen kita tuh kadang-kadang suka pinter-pinter, suka Iya, ngasih iya. tahu yang benar. Benar. Gitu. Ya nggak apa-apa lah. Kita kan manusia tempatnya salah dan Benar. lupa. Ya, jadi nggak apa-apa nanti dikasih tahu kalau ada yang lebih tahu. Iya, benar. Ya, oke. Makasih ya Yono ya. Makasih Bang Gilang. Sudah hadir di sini, udah menggantikan Bang Abdul. Minggu depan Yono Lagi ya? belum tentu. Belum. Kan lu lihat jadwal lu dulu bisa apa enggak? Iya Bang, benar Bang ya. Ya. Iya, Bang, Nanti siap, Bang. Oke. Terima kasih banyak semua yang sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dari Hoho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti karena, Karena kami kami HI on the weekend. Yon nih. Oh iya Bang. Iya, Bang.
Dikit dong, dikit.